situasi terkendali, saya monitor terus. Indonesia mampu mengatasi ini. Tiap hari atau tiap berapa hari? Bukan, paling ada selama sebulan ini kalau ada 3 kali. Saya sangat berharap kepada masyarakat, mudah-mudahan musibah ini cepat berlalu. Sekarang masih trauma saya, karena di depan anak-anak harus kuat. Anak-anak udah lama, yang penting terselamat. Masih terekam kuat di ingatan kita masing-masing. Bagaimana bencana banjir bandang dan tanah longsor meluluh lantakan kawasan Sumatera. Aceh dan sekitarnya menjadi kawasan yang paling parah terdampak. Ratusan jiwa melayang, ribuan orang kehilangan tempat tinggal, dan banyak akses jalan yang putus sehingga sejumlah kampung dan desa terisolir. Belum lagi bicara infrastruktur yang lain seperti listrik yang sebagian belum kunjung pulih. Sebulan sejak musibah terjadi, Aceh kini berbenah. Saksikan selengkapnya di Buser Investigasi. Aceh Bangkit, kisah harapan di balik bencana. Kita sudah kerahkan, ini 3 provinsi dari 38 provinsi. Jadi situasi terkendali, saya monitor terus. Indonesia mampu mengatasi ini. Negeri Serambi Mekah Aceh, akhir November lalu, mengalami musibah yang amat besar. Belasan kabupaten kota terdampak banjir bandang yang efeknya masih terasa hingga kini. Sebagian wilayah Sumatera Utara dan Sumatera Barat juga mengalami musibah serupa. Sejumlah rekaman video memperlihatkan betapa dahsyat banjir bandang menyapu seluruh wilayah yang dilaluinya. Sungai-sungai meluap, membawa serta sampah dan material lainnya. Pohon-pohon bahkan ada yang tercabut hingga akarnya dan menghantam apapun yang dilalui. Sebagian wilayah yang dilewati hancur lebur. Puluhan, bahkan ratusan nyawa tidak bisa diselamatkan. Pengungsian besar-besaran pun terjadi. Dari atas menuju sungai, nah, dari kampung sebelah menuju ke sini ya, karena airnya tinggi kan. Terus apa di lainnya? Nah ya, ini kayu-kayu ini semua berdatangan bersamaan jam 12 malam. Jam 12 malam? Ya, sampai ke sini, Kayu-kayunya? Ya, hampir menabrak warga sini yang mengungsi di sana di atas desa. Terus ditolak lagi ke sini. Oh, ke sini. Ya, rame-rame gotong royong. Itu siang? Itu malam. Malam. Jam 12 malam. Itu ketinggian berapa, Bang? Kayu sampai ke sini udah. Ketinggian apa? Ketinggian. Air. Air. Batasnya? Batasnya kalau dari sini 4 meter. Dari sini udah 4 meter ke atas. Udah 4 meter ke atas. Di Desa Gedumbak, Kecamatan Langkahan, Aceh Utara, Sungai Mati mengalami perubahan yang amat drastis. Air sungai sudah berganti rupa. Ribuan gelondongan kayu utuh yang berasal dari perbukitan menutupi hampir seluruh Sungai Mati. Sebulan setelah bencana banjir bandang melanda, kami berkesempatan mengunjungi Tanah Rencong, Aceh. Kami telusuri Desa Gedumbak, salah satu wilayah yang paling parah terdampak. Lumpur tebal sisa banjir yang tertinggal di rumah jadi masalah yang dihadapi sebagian warga. Nadia adalah salah satu korban yang rumah tempatnya bernaung sudah tak layak huni akibat diterjang banjir. Ia mengisahkan, saat banjir menghantam, ia terpaksa mengungsi ke atap rumah selama 3 hari 2 malam dengan kondisi yang amat memprihatinkan. Hujan udah 5 hari, dari hari Sabtu udah hujan kan, hujan reda sebentar aja. Kan udah hari Rabu malam udah ada orang bilang di sana di selatan itu di
Kecamatan Langkahan juga, tapi ada air dah naik yang dia bilang kita harus mengungsi. Kami kira kan butar segede ini. Kira-kira ada semeter, bukan sampai 2,5 meter. Sini 2,5 meter ni akhirnya. Menantu saya, bantu orang hanyut, minta tolong kan. Tolong dia ambil campan, bantu orang dia. Ada senter satu lah jatuh ke air senter. HP anak-anak sini kan. Jam kira-kira jam 10 lewat, dah mati. Ya air juga, karena kayu itu. Kayu gede ya, ya? kayu. Kayu besar itu ya? ya? Kayu kan, ini bikin dari papan. Oh. Bukan beton, bukan bata. Tolong. Oh, jadi yang meninggal tuh di sana? Bukan. Maksudnya Selamat 7 semua. orang? Selamat semua, Ya, cuman hanyut. Ya. Tapi bantuan sudah banyak ya? Enggak ada merada itu. Hah? Enggak merada. Maksudnya gimana? Mengasa berebut-rebut ada. Ada yang berebut-rebutan. Kalau saya ni enggak sampai berebut-rebutan. Yang berebut banyak. Yang enggak Berebut-rebut bantuan apa aja? Sama semua. Kemarin kan ada dipakai heli. Terus pakai heli. Di sini? Berebut itu sedang di lapangan. Enggak ada orang jaga kan. Berebut-rebut 2 karung apa yang banyak-banyak. Yang enggak. Yang nggak dapat. Yang enggak dapat. Dah jauh. Kan jauh waktu datang sini dah habis. Tapi yang dekat-dekat. Dibagi-bagi, Bu? Bukan, enggak ada yang bagi, enggak. Kan enggak Tapi ada yang orang. sekarang hari ini dapat bantuan bagi-bagi nggak? Ada tapi sedikit kami. Apa contohnya bagi bantuan yang bisa? Beras ada. Beras kalau satu orang 1,5 kilo. Kalau satu orang 1,5 kilo. Ada. Tiap hari atau tiap berapa hari? Bukan. Kan paling ada selama sebulan ini kalau ada 3 kali. Sisanya ibu beli sendiri? Bukan beli, enggak ada uang. Dikasih saudara. Agar bantuan merata dan pembagian bantuan lebih terkoordinir, warga desa Gedumbak berinisiatif menampung seluruh bantuan bahan makanan dan pakaian di Menasa atau di Balai Pertemuan. Bencana ini juga membuat para ibu di desa Gedumbak bahu-membahu mendirikan dapur umum untuk menyuplai asupan makanan yang layak bagi warga. Bu, gimana kondisi? Alhamdulillah aman. Aman ya, Bu? Ya. Semua terkendali. Kalau bantuan banyak ya, Bu? Alhamdulillah sih banyak, Bang. Ke depan pengen harapannya apa nih, Bu? Harapannya sih kepingin normal kembali seperti semula, Bang. Sepertinya kayaknya gitu kayak lampu itu ya. Terus apalagi jalan, akses jalan itu, Bang. Jadi listrik juga belum ada ya? Belum, Bang. Tapi kalau bantuan makanan sudah banyak ya? Bantuan insya sih sudah banyak, Bang. Pokoknya udah cukupi, Bang. Tinggal tadi ya? Cuma kan aksesnya itu kayak listrik, jalan itu kan, Bang. Itu yang pokok utama, Bang. Itu yang harus pengen warga dibenerin ya? Iya. Apalagi kan ada warga-warga yang belum pulang ke rumah karena kendalanya kan ada puing-puing kayu di jalan gitu, Bang. Kasihan juga kan kalau terus-terusan mengungsi kan kasihan juga. Kisah pilu korban banjir bandang juga terjadi di desa Ujung Tanjung, Kecamatan Manyak Payet, Aceh Utara. Rosalina tidak hanya kehilangan harta benda dan surat berharga, rumah tinggalnya juga lenyap terbawa banjir bandang. Sedih banget lah, Pak. Pak nggak bisa sampai sekarang masih trauma saya. Karena di depan anak-anak harus kuat. Anak-anak ya sedih lah karena masih kecil, belum tahu seberapa. Yang besar udah tahu kayak mana. Udah lama, yang penting terselamat anak-anak. Ini belakang. Ini belakang ya? Itu depan. Jadi rumah tuh harusnya di sana. Iya, di tenda tuh. Tenda situ ya. Jadi bergeser ke sini. Tuh, harus kencang karena airnya kan ada di sungai sana. Udah nggak ada lagi rumahnya. Pas ayahnya pulang pun nggak bisa masuk karena air harusnya kencang. Jalannya kencang kali, nggak bisa lewat. Pemerintah merespon kondisi korban banjir bandang dengan segera memberikan hunian sementara. Rosalina juga mendapat bantuan tenda yang bisa ia diami bersama keluarga. Ibu harus ngomong karena biar perempuan-perempuan lain yang ngerasain kayak ibu juga bisa ketolong dengan apa yang ibu sampaikan. Kami juga sempat menyambangi masyarakat di pesisir pantai di desa Ujung Tanjung, Kecamatan Manyak Payet, Aceh Tamiang, yang mata pencarian utamanya adalah sebagai nelayan. Bagaimana nasib mereka setelah dilanda musibah?
kondisinya amat memprihatinkan. Perahu para nelayan serta alat tangkap rusak berat, tak mungkin lagi digunakan untuk melaut. Muhammad Arifin adalah salah satu nelayan yang terdampak parah akibat banjir. Sudah hampir sebulan, ia tidak bisa melaut. Sebelum banjir gimana? Posisinya di mana? Bagus. Oh, jadi ini berantakan seperti ini karena terbawa arus banjir? Iya. Papannya yang rusak, tempat duduknya ya. Memperbaiki perahu Bapak bagian apanya? Bagian atasnya tuh papan duduknya. Kenapa itu? Kena banjir. Patah. Oh. Patah. Sudah ada bantuan dari pemerintah? Bantuan kayak beras, Indomie, ada. Air, ada juga. Oke, tapi bantuan untuk nelayannya? Belum ada. Alat tangkap mungkin? Belum. Atau mesin? Belum. Perahu? Belum. 1 bulan ini belum ada gambaran ya? Belum. Mohon bantuan aja. Untuk? Untuk cari kerja. Kerja mesin kayak atau boat kayak itu yang udah rusak. Jadi selama 1 bulan ini Bapak uang dari mana? Uang stok lah yang lama. Ada sedikit ya kan? Gitu-gituin sedikit-sedikit belanjanya. Dalam kondisi darurat di mana bantuan masih minim, para nelayan tidak mungkin hanya berdiam diri. Dengan peralatan seadanya, mereka berusaha memperbaiki kembali perahunya agar bisa kembali melaut. Jadi 1 bulan pasca banjir yang dihadapi oleh kawan-kawan di Aceh, praktis nelayan, perempuan nelayan itu seperti dalam kondisi mati total gitu ya, karena tidak ada lagi aktivitas melaut, alat tangkap mereka hilang, mesin mereka rusak, kemudian perahu mereka juga banyak yang rusak ataupun hilang gitu. 1 bulan ini sudah cukup kalau kita berbicara dalam konteks emergensi. Artinya ke depan ini memperbaiki tata kelola ya, artinya memastikan mereka bisa kembali lagi turun melaut, menjalankan roda ekonomi mereka dan menyiapkan mereka untuk mandiri dan tidak lagi tergantung sama bantuan. Aceh Tamiang Aceh Timur yang sempat lumpuh kini mulai bergeliat. Proses pembersihan lumpur tengah berlangsung dan akan segera selesai dalam waktu dekat. Sampai pada hari ini sudah hampir sebulan kurang 1 hari banjir mengenai Aceh Tamiang. Maka tahap pertama yang kami lakukan kemarin, bagaimana caranya masyarakat itu tidak lapar. Alhamdulillah itu sudah semua kita lalui. Semua pasukan masyarakat sudah kita salurkan walaupun ke daerah yang terpencil dan tidak ada lagi daerah yang terisolir. Beras, makanan, bayi dan sebagainya itu termasuk air bersih, alhamdulillah sudah sampai semua ke masyarakat. Saya sangat berharap kepada masyarakat untuk tetap tenang dan semangat. Mudah-mudahan musibah ini cepat berlalu. Membangun 600 hunian dalam waktu singkat itu suatu prestasi. Akibat musibah besar ini, ribuan rumah rusak berat. Bahkan ada yang lenyap terbawa banjir bandang yang datang secara mendadak. Kondisi banyak korban yang kehilangan tempat tinggal langsung direspon.
Sementara itu, pemerintah menargetkan ribuan unit Huntara, hunian sementara, segera difungsikan di Kabupaten Aceh Tamiang mulai Januari 2026 yang ditujukan bagi warga yang rumahnya rusak berat atau hilang akibat banjir bandang. Sebanyak 198 unit telah selesai dibangun 1 Januari 2026, disusul total 600 unit yang akan siap huni. Pembangunan akan terus digenjot dengan target 15.000 unit. Jadi saudara-saudara, saya terima kasih sama Danantara yang telah melakukan suatu pekerjaan yang saya lihat baik. Ya, ini membangun 600 hunian dalam waktu singkat, itu suatu prestasi. Nanti kita tentunya saya minta Danantara koordinasi dekat dengan BNPB dan pemerintah daerah, ya, dengan gubernur dan bupati masing-masing supaya tidak tumpang tindih. Ya, nanti koordinasinya ada yang mau di titik ini jelas siapa yang bangun, dan yang tadi mau titik terpencar siapa itu silakan. Yang penting nanti koordinasi yang ketat, ya. Tanya Pemda, tanya gubernur menilai di mana yang lebih penting, tanya bupati bagaimana, BNPB, supaya resources kita benar-benar bermanfaat. Tentu kita semua berharap pasca musibah banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera, kondisi daerah terdampak bisa segera normal kembali. Tidak bisa dipungkiri, bantuan dari dinas terkait sangat dibutuhkan untuk mempercepat proses pemulihan. Demikian Buser Investigasi kali ini. Thanks for watching. Saya Joy Astro. I'll see you around.